Cuaca ekstrim melanda wilayah Kabupaten Pacitan dan Magetan. Ribuan pengunjung rayakan Imlek di Kelenteng Kwan Singbio, Tuban. Cuaca buruk sebabkan petani durian di Jombang gagal panen. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Angin kencang disertai hujan deras menerjang wilayah Trenggalek, mengakibatkan satu pohon tumbang dan menimpa dua rumah warga. Puting beliung juga terjadi di Probolinggo. Sebuah pohon sengon yang berada di belakang rumah warga ini tumbang setelah diterjang angin kencang disertai hujan deras. Pohon tumbang menimpa dua rumah milik Samit dan Ahmad Khoiri, warga Dusun Karangtengah, Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Seluruh bangunan rumah hancur nyaris roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi tiga rumah warga yang rata dengan tanah usai diterjang angin kencang di Desa Bulang, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo. Rata-rata kerusakan terparah terjadi pada bagian atap dan genting karena tak mampu menahan kencangnya angin. Genting banyak yang berhamburan, rusak dan hancur. Menurut warga, angin disertai suara gemuruh tiba-tiba datang, selain menyapu semua barang yang dilewatinya, juga menumbangkan ratusan pohon di jalan maupun ladang. Warga bergotong royong membersihkan dan mengais barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Trenggalek dan Probolinggo, Aris Tikno, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Cuaca ekstrim melanda wilayah Kabupaten Pacitan. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan puluhan rumah warga. Sementara di Magetan, sebuah pohon besar tumbang menimpa dua warung milik warga. Akibat diterjang badai, sebuah pohon eukaliptus roboh dan menimpa dua warung sate kelinci di lokasi wisata Telaga Serangan, Magetan. Aliran listrik yang menuju sejumlah hotel dan lapak pedagang putus tertimpa pohon. Seluruh bangunan lapak rusak dan tak bisa dipakai kembali, bahkan sejumlah peralatan masak seperti kompor, rak piring, dan meja pun berserakan usai disapu angin. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara pihak perhutani dan pengelola wisata Telaga Serangan telah memberikan himbauan kepada para pengunjung maupun pedagang agar segera meninggalkan tempat di bawah pepohonan jika terjadi angin kencang atau hujan lebat. Dari Magetan, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Hiburan musik reggae dalam rangka liburan Imlek di Lumajang diwarnai kericuhan. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Tontonan musik reggae yang awalnya berjalan aman dan tertib tiba-tiba menjadi ajang tawuran di Stadion Yosowi Langun, Lumajang. Puluhan pemuda yang ditengarai dalam kondisi mabuk minuman keras terlibat aksi tawuran dan saling kejar di dalam arena konser. Polisi langsung turun tangan dan mengamankan paksa sejumlah tiang kerap perkelahian. Aksi tawuran dipicu karena para penonton terlibat aksi saling senggol dan sikut saat berjoget. Meski demikian, hiburan musik reggae dalam rangka liburan Imlek tetap berlanjut dengan pengawasan ketat aparat kepolisian. Sedikitnya 10 pasangan mesum dan 1 orang PSK berhasil diciduk Satpol PP di sebuah tempat yang kerap dijadikan arena mesum. Rata-rata mereka yang diamankan masih remaja. Satu persatu 10 pasangan mesum menjalani pemeriksaan di Mako Satpol PP Jalan Raya Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Mereka diamankan setelah tertangkap basah melakukan mesum di sebuah tempat di kawasan Pasuruan Timur, Ngopak, Kecamatan Grati. Saat dirazia, ke-10 pasang ini sedang asyik berduaan di dalam kamar. Petugas juga mengamankan seorang perempuan yang diduga sebagai PSK. Pembongkaran paksa warung remang di lahan milik Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Gresik berawal dari keresahan warga yang meminta pihak desa mengambil paksa kembali lahan yang masa sewanya telah habis namun tetap ditempati penyewanya dan dijadikan warung remang. Jayaroh, Kepala Desa Randu Agung, mengatakan pembongkaran warung remang di lahan seluas 100 x 5 meter persegi ini
rencananya akan digunakan untuk perluasan makam desa. Guna mengantisipasi aksi perlawanan pemilik warung, gabungan Satpol PP dan Polres Gresik dikerahkan di sekitar lokasi pembongkaran. Dari Lumajang, Pasuruan, dan Gresik, tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Ribuan pengunjung rayakan Imlek di Kelenteng Kuan Singbiu, Tuban. Sesaat lagi. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Liars Club, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam. Menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Nggak boleh sebut nama. Tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang. Pas enggak? Ngeliat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung diajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mon. Kenapa namanya Simon jadi Temon? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Berdalih butuh uang untuk membayar kos-kosan seorang wanita pengamen yang biasa mangkal di Taman Bungkul, Surabaya, nekat mencuri sepeda angin di acara Car Free Day. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Bagi Anda yang sering jalan-jalan di acara Car Free Day Taman Bungkul, Surabaya, kini harus lebih berhati-hati. Ramainya pengunjung dimanfaatkan para pelaku kriminal untuk melancarkan aksinya. Nurul, 25 tahun, warga Pasar Kebutuhan Surabaya, nekat mencuri sepeda angin milik pengunjung karena butuh uang untuk membayar kosnya. Modus pencurian dilakukan bersama komplotannya. Mereka berpura-pura sebagai pengunjung Car Free Day dan mengincar sepeda angin yang ditinggal pemiliknya jalan-jalan. Dua tersangka jaringan narkoba Pulau Madura yaitu Buari, 34 tahun, warga Jalan Tempel, Sukorejo, dan Cuma, 45 tahun, warga Jalan Tambaud di Surabaya, ditangkap polisi karena terbukti mengedarkan 100 gram sabu-sabu senilai 100 juta rupiah. Polisi juga mendapati sebuah pistol revolver jenis airsoft gun. Jaringan narkoba Madura ini dibandari AW yang masih buron. Cuma yang merupakan seorang penjual lontong mie keliling sebagai kurirnya. Cuma tidak tahu jika barang haram yang dia antar selama ini adalah sabu-sabu. Kebergaw menjamret handphone Suyudi, 37 tahun, warga Lumajang, diajar warga hingga babak belur.
Kejadian ini terjadi di ruas jalan raya Desa Sentul, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang. Aksi pelaku berhasil digagalkan setelah korban berteriak maling dan meminta tolong. Warga yang mengetahui seketika mengejar serta menangkap pelaku setelah terjatuh dari atas sepeda motornya. Beruntung polisi segera datang ke lokasi sehingga nyawa pelaku berhasil diselamatkan. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, ribuan pengunjung memadati area Kelenteng Kwan Singbio, Tuban. Para pengunjung memanfaatkan momen Imlek untuk liburan sekaligus menyaksikan barongsai dan patung dewa tertinggi se-Asia Tenggara. Beginilah suasana perayaan Tahun Baru Imlek 2568 di Kelenteng Kwan Singbio, Tuban. Ribuan warga dari berbagai daerah berdatangan memadati kelenteng terbesar di Asia Tenggara ini. Antusiasme warga bertambah semarak dengan ditampilkannya atraksi barongsai yang memperagakan gerakan atraktif dan akrobatik. Selain atraksi barongsai, ribuan warga juga disuguhi pemandangan khas Imlek layaknya di negara Tiongkok. Puncak acara Imlek tahun 2568 di Kelenteng Kwan Singbio, Tuban berlangsung sederhana dengan menampilkan barongsai. Para umat Tridharma berharap di tahun ayam api ini bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang semakin makmur dan penuh ketenangan. Dari Tuban, Hartono, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Cuaca buruk sebabkan petani durian di Jombang gagal panen. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa. Dewan Energi menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam kabar malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Eksekusi Syekh Munir Al-Munir tersebut sebagai tindak kriminal besar. Saksikan kabar malam. Di TV One memang beda. Sebagai ungkapan syukur pasca panen padi dan mengenalkan kearifan lokal, masyarakat petani desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung menggelar lomba tangkap ikan di sawah. Acara ini untuk menarik wisatawan dan mengenalkan desa mereka. Suasana persawahan di depan pos pendakian Gunung Pudak, Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung mendadak ramai. Ratusan warga dari berbagai daerah berkumpul untuk mengikuti dan menyaksikan lomba tangkap ikan yang diadakan saat lepas masa panen. Sedikitnya 500 peserta, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, menceburkan diri ke sawah yang diairi setinggi lutut orang dewasa. Mereka berebut ratusan ekor ikan lele. Para peserta saling berebut untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Jika warga bisa menangkap ikan lele yang bertanda pita dengan sebutan ikan cantik, maka akan mendapatkan door prize.
Panitia menjadikan 3 kuintal ikan lele untuk diperebutkan. Tujuan pertama adalah memperkenalkan masyarakat atau mendekatkan masyarakat kepada alam, sekaligus supaya mereka lebih mencintai kearifan lokal budayanya sendiri terkait dengan budaya tradisi pertanian. Antusias masyarakat begitu tinggi mengikuti lomba tangkap ikan ini. Peserta lomba tidak hanya berasal dari Tulung Agung, namun juga dari luar kota seperti Malang dan Surabaya. Kebanyakan peserta dari luar kota merupakan wisatawan yang baru saja melakukan pendakian di Gunung Pudek untuk menikmati keindahan sunrise dari puncak gunung berketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Dari Tulung Agung, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Cuaca buruk yang terjadi di Jombang mengakibatkan banyak petani durian yang gagal panen. Produksi durian turun 70%, sementara harga melambung tinggi. Perawatan yang rutin dilakukan petani durian di wilayah Kecamatan Wonosalam, Jombang belum mampu menghasilkan panen yang maksimal, sebab terkendala musim hujan terus-menerus sehingga menggugurkan bunga-bunga durian. Seperti yang terjadi di kebun durian Desa Sumber, Kecamatan Wonosalam. Pohon durian tidak berbuah lebat seperti tahun sebelumnya, karena bunga yang berlanjut menjadi buah di setiap pohon hanya berkisar 20 hingga 30%. Akibat kondisi ini, pedagang buah durian harus sabar mendatangi setiap kebun durian milik petani untuk membeli dan memanen seadanya. Harga jualnya sekarang ini ya agak naik sedikit daripada tahun lalu, karena ini nggak seberapa buah. Durian yang telah terkumpul dari sejumlah kebun milik petani langsung dipasarkan dan menjadi sasaran pembeli, penyuka durian dari berbagai kota. Sebab wilayah ini dikenal dengan sentra buah durian yang memiliki rasa khas. Pada tahun sebelumnya durian dijual dengan harga Rp25.000, kini Rp50.000 per buah. Yang termurah sebelumnya Rp15.000, kini Rp25.000 per buah. Sedangkan yang termahal sebelumnya Rp80 hingga Rp100.000, kini Rp120 hingga Rp130.000 per buah. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah ruang di mana kami